Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 33 terdiri dari Singgi Hermawan, Prodi Manajemen, Samuel Belnavia, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Siamiatun, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Cahaya Kairani, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Elvansia Susana Sela, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami akan membagikan tips mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan Indonesia mengalami dampak perubahan sistem pembelajaran yang sangat berbeda. Yang awalnya pembelajaran dilaksanakan di dalam sekolah bersama guru dan dalam ruangan, kini pembelajaran dilaksanakan secara daring dan di rumah siswa masing-masing. Demi mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah demi menanggulangi wabah COVID-19 ini. Karena itu, tugas orang tua juga bertambah untuk mendampingi anak belajar selama diadakannya pembelajaran jarak jauh ini. Pendampingan orang tua dibutuhkan tidak hanya untuk menemani anak belajar, tetapi juga untuk memberikan dukungan bagi anak. Karena pastinya anak akan mengalami dampak stres belajar, yang disebabkan banyaknya tugas, sulitnya memahami materi, dan masih banyak penyebab lainnya. Maka dari itu, sebagai orang tua harusnya menyiapkan fasilitas dan juga memberikan dukungan moral terhadap anak. Beberapa di antaranya adalah 1. Belajar di tempat yang nyaman. Contohnya, terhindar dari kebisingan yang membuat anak tersebut tidak bisa berkonsentrasi terhadap apa yang ia pelajari. 2. Penerangan yang cukup. Dengan penerangan yang cukup, anak tersebut bisa lebih fokus dalam belajar dan menghindari efek buruk terhadap mata. 3. Mengatur waktu belajar. Perlu dipahami, manajemen waktu sangatlah penting agar anak tersebut bisa membedakan waktunya bermain dan waktunya belajar. 4. Gaya belajar anak. Gaya belajar anak sendiri tergolong menjadi 3 bagian, yaitu visual, auditory, dan gaya belajar kinesti. 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahaminya. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya lebih memilih pemahaman dan mendalam dengan nilai estetik seperti paduan warna dan lainnya. 2. Gaya belajar auditory. Mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Makanya tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. 3. Gaya belajar kinesti. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku tetapi juga mempraktekannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dia pelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe ini. 5. Memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik. Dalam arti, saat mendampingi anak, kita harus menurunkan emosi ketika anak tersebut tidak memahami pelajaran yang ia pelajari. 6. Memberikan hadiah pada anak sebagai bentuk apresiasi belajar anak. Dengan memberikan hadiah, anak akan lebih termotivasi untuk belajar. Itulah tadi tips-tips yang kami bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Kami dari Padepokan 33 mengingatkan tetap menjalankan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih telah menonton video kami. Salam dan bahagia.